Selamat pagi buat Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rehnald Cleon dengan NIM 23067. Saya Adelia Putri dengan NIM 23077. Saya Mareta dengan NIM 23086. Baik, di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang penarikan alternatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu Present World Analysis, Annual World Analysis, dan Future World Analysis. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pemilihan alternatif. Sebelum kita masuk ke tiga metode pemilihan alternatif yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu kenapa kita melakukan pemilihan alternatif. Jadi, dalam perencanaan investasi maupun pemilihan peralatan, seringkali kita itu dihadapkan pada beberapa alternatif ataupun opsi yang punya biaya dan umur pakai yang berbeda-beda. Jadi, dalam menentukan pilihan terbaik secara ekonomi, kita butuh metode analisis yang dapat kita bandingkan nilai dari setiap alternatif secara objektif. Nah, pemilihan alternatif merupakan proses membandingkan beberapa opsi investasi untuk menemukan pilihan yang memberikan nilai ekonomi terbaik. Proses ini dilakukan dengan mengonversi seluruh biaya atau manfaat ke dalam satuan nilai waktu uang. Nah, di sini kita akan membahas tiga pendekatan utama yang akan kita gunakan, yaitu Present World Analysis, Annual World Analysis, dan Future World Analysis. Kita masuk yang pertama itu Present World Analysis. Jadi, present world analysis itu sendiri berasal dari present world, yang artinya itu nilai ekuivalen pada saat sekarang atau waktu nol. Nah, present world analysis ini merupakan metode yang sering digunakan terlebih dahulu, karena metode ini relatif lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, di present world analysis ini, kita membandingkan nilai sekarang dari seluruh biaya dan keuntungan alternatif proyek. Jadi prinsip dasarnya itu nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang pada masa depan, karena adanya potensi bunga atau investasi. Nah, metode ini digunakan saat ingin memilih alternatif proyek yang memiliki jangka waktu dan biaya yang berbeda-beda. Nah, present world analysis ini didasarkan pada konsep ekuivalensi, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam titik waktu sekarang, pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan, atau istilahnya itu Minimum Attractive Rate of Return, atau MARR. Jadi, untuk mencari NPV atau Net Present Worth dari sembarang arus kas, maka kita harus melibatkan faktor bunga yang disebut Uniform Payment Series atau Capital Recovery Factor. Nah, usia pakai yang akan dibandingkan dan periode analisis yang akan digunakan itu bisa berbeda tergantung situasi-situasi yang kita analisis. Nah, di sini ada tiga situasi. Yang pertama itu usia pakai sama dengan usia analisis, di mana ketika usia pakai suatu alternatif sama dengan usia analisisnya, maka perhitungan present value-nya itu dilakukan hanya sekali dalam satu siklus. Jadi kita tidak perlu melakukan pengulangan proyek. Seluruh arus kas, baik itu biaya maupun manfaatnya, cukup kita konversi ke nilai sekarang dalam satu periode penggunaan. Kemudian di situasi kedua, yaitu usia pakai yang tidak sama dengan usia analisis. Jadi jika usia pakai dua atau lebih alternatif berbeda, maka perbandingan harus dibuat adil dengan menyamakan usia analisisnya. Caranya itu dengan mengambil umur persekutuan terkecil dari usia alternatif. Jadi setiap alternatif dianggap diulang hingga mencapai usia analisis bersama yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga itu ada di situasi periode analisis yang tak terhingga. Jadi di situasi ini periode analisis tidak terhingga. Jadi perhitungan net present value-nya dari semua arus masuk dan arus keluar dilakukan dengan metode capitalized worth atau nilai modal. Jadi jika hanya unsur biaya saja yang diperhitungkan, maka hasil yang diperoleh disebut capitalized cost atau biaya modal. Nah, untuk persamaannya itu capital worth sama dengan annual dibagi dengan tingkat suku bunganya. Untuk lebih mudahnya, kita akan lanjut ke bagian contoh soal saja. Ini ada di situasi usia pakai sama dengan usia analisis. Jadi, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Jadi, dua alternatif peralatan masak dengan usia pakai masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Di sini ada dua mesin, yaitu mesin X dan Y, dengan harga beli masing-masing untuk mesin X Rp2.500.000 dan mesin Y seharga Rp3.500.000.
Kemudian untuk keuntungan dari masing-masing mesin, untuk mesin X sebesar Rp750 per tahun dan mesin Y sebesar Rp900 per tahun. Kemudian ada salvage value atau nilai sisa di akhir usia pakai masing-masing mesin. Untuk mesin X sebesar Rp1 juta dan mesin Y sebesar Rp1.500.000. Jadi dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, kita diminta untuk menentukan mesin mana yang seharusnya dibeli. Nah, di sini kita bisa mengubah yang diketahui dari soal sebelumnya ke dalam diagram cash flow. Jadi untuk diagram cash flow-nya dapat dilihat sebagai gambar berikut. Kita pertama akan menghitung nilai NPV untuk mesin X. Jadi untuk mesin X itu, untuk annualnya itu kan ada 750.000 selama 8 periode. Maka 750.000 dikali dengan present dibagi annual sebesar 15% tingkat suku bunganya dan selama 8 periode. Kemudian kita tambahkan dengan future value-nya atau nilai sisa akhirnya itu sebesar Rp1 juta di periode ke-8. Sehingga 1 juta dikali dengan P dibagi F sebesar 15% tingkat suku bunga selama 8 periode. Kemudian kita kurangi dengan eh, nilai presentnya, yaitu yang pada periode 0 sebesar Rp2.500.000. Sehingga kita peroleh nilai NPV X-nya itu sebesar Rp1.192.390. Selanjutnya kita akan hitung NPV dari mesin Y. Caranya itu sama. Kita lihat dulu untuk annual dari mesin Y itu selama 8 periode dia konstan Rp900.000. Sehingga Rp900.000 dikali dengan present dibagi annual, kemudian 15% tingkat suku bunga selama 8 periode ditambah dengan Rp1.500.000 itu nilai sisa akhirnya atau nilai salvage-nya, yaitu present dibagi dengan future sebesar 15% tingkat suku bunga selama 8 periode. Kemudian kita kurangi dengan nilai presentnya, yaitu sebesar Rp3.500.000. Sehingga kita peroleh nilai NPV mesin Y sebesar Rp1.028.938. Nah, dari kedua alternatif ini, kita pilih nilai NPV yang terbesar. Dari sini kita ketahui nilai NPV terbesar itu adalah pada mesin X. Sehingga di kasus ini, mesin X lah yang terpilih. Lanjut kita ke case di mana usia pakai tidak sama dengan usia analisis. Di sini soalnya sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Jadi dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan, yaitu ada mesin X dan Y, dengan usia pakai masing-masing untuk mesin X 8 tahun dan mesin Y sebesar 16 tahun. Kemudian di harga beli masing-masing mesin untuk mesin X sebesar Rp2.500.000 dan mesin Y sebesar Rp3.500.000. Kemudian untuk keuntungan per tahunnya, untuk masing-masing mesin, untuk mesin X sebesar Rp750 per tahun, mesin Y sebesar Rp900 per tahun. Kemudian ada salvage value pada masing-masing mesin, di mesin X sebesar Rp1 juta dan mesin Y sebesar Rp1.500.000. Nah, dengan tingkat suku bunga yang sama, yaitu 15% per tahun, kita diminta menentukan mesin mana yang seharusnya kita beli. Seperti biasa, kita akan mengonversi data yang kita ketahui ke dalam cash flow diagram. Jadi, sebelumnya kan untuk nilai harga beli masing-masing mesin X dan Y sebesar Rp2.500.000 dan Rp3.500.000. Jadi, Rp2.500.000 ini merupakan nilai presentnya. Kemudian, untuk keuntungan per tahun kan Rp750.000 itu sebagai nilai annual sepanjang 16 tahun. Sehingga untuk NPV-X-nya itu sama dengan Rp750.000 dikali dengan present dibagi annual sebesar 15% selama 16 periode. Kemudian kita tambahkan dengan, nah di soal kan tadi diketahui kalau untuk eh, nilai future value-nya itu selama 8 periode itu Rp1 juta. Jadi di sini ada eh, future value atau salvage value-nya itu sebesar Rp1 juta dikali dengan P/F sebesar 15% selama 8 periode. Nah, karena di sini kita case-nya itu usia pakai tidak sama dengan usia analisis, jadi kita samakan
samakan usia analisisnya itu berdasarkan nilai persekutuannya. Di sini nilai persekutuannya itu adalah 16 periode. Sehingga kita melakukan pengulangan pada mesin X selama 8 periode lagi. Sehingga untuk yang pengulangan yang kedua, di sini terdapat nilai eh, present value dari periode ke-8. Sehingga kita di sini kita kurangi dengan 2.500.000 rupiah dikali dengan present per future 15% selama 8 periode. Jangan lupa juga untuk periode ke-16 kita juga tambahkan future value atau salvage value dari pengulangan pertama, yaitu 1 juta dikali dengan present per future 15%, tapi periodenya itu 16. Sehingga kita peroleh nilai NPV untuk mesin X sama dengan 1.582.182,5 rupiah. Kemudian untuk mesin Y, caranya itu sama. Di sini kita lihat dulu untuk nilai presentnya itu atau nilai harga mesin Y itu sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian untuk annuity-nya atau annualnya itu sebesar 900.000 rupiah. Itu merupakan keuntungan per tahunnya. Itu selama 16 periode. Kemudian untuk nilai akhirnya atau salvage value-nya pada periode 16 sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga kita bisa masukkan ke formula. Untuk 900.000 rupiah ini kita kalikan dengan eh, present per annual dikali 15%, yaitu tingkat suku bunganya selama 16 periode. Kemudian kita tambahkan dengan 1.500.000 rupiah, itu merupakan nilai salvage value-nya, dikali dengan present per future 15% tingkat suku bunga selama 16 periode. Kemudian kita kurangkan dengan nilai harga mesin Y, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Itu merupakan nilai presentnya. Sehingga kita peroleh nilai NPV mesin Y sama dengan 2.019.097 rupiah. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, kita melihat nilai NPV yang terbesar dari kedua mesin tersebut. Dari sini kita bisa lihat untuk nilai NPV terbesar terdapat pada mesin Y, yaitu sebesar 2.019.097 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga, di mana case-nya ini periode analisisnya itu tak terhingga. Jadi soalnya itu sama, ada dua mesin yang ingin dibeli sebuah perusahaan, mesin X dan mesin Y. Untuk usia pakai mesin X sebesar 8 tahun dan mesin Y selama 9 tahun. Untuk harga beli masing-masing mesin X sebesar 2.500.000 rupiah dan mesin Y sebesar 3.500.000 rupiah. Untuk keuntungan per tahun, mesin X sebesar 750.000 rupiah, mesin Y sebesar 900.000 rupiah per tahun. Dan untuk salvage value-nya, mesin X sebesar 1 juta rupiah, mesin Y sebesar 1.500.000 rupiah. Di sini kita diminta dengan tingkat suku bunga 15% per tahun dan periode analisis tak terhingga, kita diminta untuk melakukan analisis dan kita tentukan mesin mana yang harusnya dibeli. Oke, seperti biasa kita akan konversikan data-data yang kita ketahui sebelumnya ke dalam diagram cash flow, seperti pada gambar yang ada di slide. Jadi yang pertama itu untuk mesin X. Jadi kita langsung masuk ke formulasi capital worth mesin X. Sama dengan, yang pertama ini adalah nilai 750.000 rupiah dikalikan dengan P per A, 15% untuk periode tak terhingga. Nah, ini merupakan nilai keuntungan mesin X setiap tahunnya, yaitu sebesar 750.000 rupiah. Kemudian ditambahkan dengan 1 juta rupiah dikali dengan A per F sebesar 15% tingkat suku bunga selama 8 periode. Kemudian kita kalikan lagi dengan P per A sebesar 15% untuk periode tak terhingga. Kemudian kita kurangkan dengan nilai 2.500.000 rupiah dikalikan dengan A per P sebesar 15% selama 8 periode. Kemudian kita kalikan lagi dengan P per A sebesar 15% untuk periode yang tak terhingga. Sehingga kita konversikan nilainya untuk cewek X sama dengan 750.000 rupiah dikali dengan untuk P per A sebesar 15% dan periode tak terhingga, itu kita tinggal ubah sama dengan 1 per I, dengan I adalah tingkat suku bunganya, sehingga 750.000 rupiah dikalikan dengan 1 per 0,15 ditambahkan dengan nilai 1 juta rupiah dikalikan dengan 0,07285 dikali 1 per 0,15
dikurang dengan Rp2.500.000 dikali dengan 0,22285 dikali dengan 1/0,15 sehingga nilai CWX sama dengan Rp1.771.500. Untuk mesin Y kita lakukan hal yang sama. CWY atau capital word mesin Y sama dengan Rp900.000 merupakan nilai A-nya itu dikalikan dengan P per A untuk 15% tingkat suku bunga selama periode tak terhingga, ditambah dengan 1.500.000 dikalikan dengan A per F untuk 15% tingkat suku bunga selama 9 periode. Kemudian kita kalikan lagi dengan P per A untuk 15% tingkat suku bunga untuk periode tak terhingga. Kemudian kita kurangkan dengan Rp3.500.000 dikali dengan A per P untuk periode untuk 15% tingkat suku bunga selama 9 periode dikalikan lagi dengan P per A untuk 15% tingkat suku bunga selama periode tak terhingga. CWY sama dengan Rp900.000 dikali dengan 1/0,15 ditambah dengan Rp1.500.000 dikali dengan 0,05957 dikali dengan 1/0,15 dikurang dengan Rp3.500.000 dikali 0,20957 dikali 1/0,15 sehingga kita peroleh nilai CWY-nya sebesar Rp1.705.733,33 Nah, dari kedua nilai cewek ini, yang terbesar merupakan cewek X, yaitu sebesar Rp1.771.500, sehingga alternatif yang terpilih adalah mesin X. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai present world analysis, di sini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai annual word analysis. Jadi apa itu annual word analysis? Nah, annual word analysis ini merupakan salah satu metode analisis ekonomi teknik yang didasarkan pada konsep ekuivalensi, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar itu diperhitungkan dalam sederetan nilai uang tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau minimum effective rate of return atau biasanya disebut sebagai MAR. Kemudian dari sini kita mengetahui apa tujuan dari annual word analysis. Jadi annual word analysis itu yang pertama adalah untuk menentukan nilai keuntungan atau biaya proyek dalam bentuk rata-rata per tahun. Dan yang kedua itu dapat memudahkan kita untuk membandingkan alternatif apa yang bisa kita pilih atau kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu setelah kita pilih analisisnya itu bisa kita ambil keputusan apa yang cocok untuk kasus atau proyek yang sedang kita jalani. Kemudian konsep dasar dari annual word itu sendiri, yang pertama annual word itu mengubah present word itu menjadi nilai tahunan dan future word menjadi nilai tahunan. Dan jika cash flow tidak teratur, maka dihitung dulu PW-nya lalu kita ubah ke AW. Sehingga semua proyek dapat dibandingkan dalam basis yang sama, yaitu rupiah per tahun. Kemudian kita masuk ke rumus dari annual word analysis. Jadi rumus annual word analysis yang digunakan karena hasil AW alternatif itu sama dengan PW dan FW. Jadi di mana ini tuh kondisional. Kalau misalnya dalam soal ataupun dalam kasus kita lihat bahwa cash flow-nya itu berupa present word, maka AW-nya itu akan dikalikan dengan present word. Jadi faktor dari AW-nya itu akan dikalikan dengan present word. Nah, tapi kalau cash flow-nya itu berupa future word, maka AW ini FW-nya akan dikalikan dengan faktornya. Jadi kita lihat lagi, balik lagi ke kasusnya, ke proyeknya, karena rumus yang digunakan akan kondisional. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Jadi soalnya ini akan saya bacakan. Jadi di mana sebuah perusahaan manufaktur itu mempertimbangkan pembelian mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi mesin ini tuh punya spesifikasi biaya dan manfaat. Yang pertama ada biaya pembelian awal atau investasi awalnya itu adalah Rp120 juta. Kemudian ada biaya operasi dan pemeliharaan tahunan, yaitu adalah 18 juta per tahun, dan nilai sisa di akhir umur ekonomis, yaitu Rp20 juta. Nah, jadi umur ekonomis yang dimiliki mesin ini adalah 5 tahun dan tingkat suku bunganya atau bunga adalah 10%. Jadi dari soal ini, perusahaan itu ingin mengetahui berapa nilai biaya tahunan ekuivalen dari mesin tersebut untuk menentukan apakah mesin ini layak untuk dibeli. Jadi karena sebelumnya dari konsep dasarnya itu udah dimention bahwa
jika bentuk kasusnya di datanya itu bisa kita lihat bahwa data ini memiliki nilai present. Maka dari nilai present ini kita ubah dulu, kita hitung dulu atau kita analisis dulu data presentnya, baru kita ubah ke annual worth-nya. Nah, jadi kita hitung dulu present worth-nya, di mana PW investasi awal atau biaya beli mesin awalnya adalah 120 juta. Kemudian kita hitung PW biaya tahunannya dengan nilai biaya pemeliharaan per tahunnya itu adalah 18 juta. Jadi kita hitung dulu faktornya yaitu P per A, 10%,5. Kenapa 10%? Karena I-nya adalah 10% atau suku bunganya 10%. Dan 5 itu adalah nilai umur ekonomis atau N. Jadi kita tahu bahwa P per A, 10%,5 itu rumusnya adalah dalam kurung 1 tambah I, untuk kurung pangkat N dikurang 1, per I dikalikan dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Jadi ini merupakan suku bunganya. Jadi 10% ini diubah ke desimal. Jadi 1 ditambah 0,1 dipangkat 5 dikurang 1 per 0,1 dikali dengan 1 tambah 0,1 per 5. Jadi kalau kita hitung dapatlah bahwa faktornya itu adalah 7,7908. Sehingga PW biaya tahunannya adalah 18 juta dikali dengan faktornya sendiri dapat bahwa present worth biaya tahunan adalah 68.234.400. Kemudian kita hitung present worth nilai sisa atau benefitnya. Jadi PW nilai sisanya adalah 20 juta dikalikan dengan faktor. Dimana faktornya kita dapat bahwa 0,62092. Jadi 0,62092 ini dikalikan dengan nilai sisa atau benefitnya yaitu 20 juta. Dapatlah hasilnya adalah 12.411.400. Kemudian total dari PW-nya itu sendiri itu bisa didapat dari PW investasi awal ditambah dengan PW biaya tahunan dikurang dengan PW nilai sisa. Yang didapat bahwa hasilnya adalah 175.812.000. Kemudian kita hitung annual award-nya karena tadi kita udah dapat bahwa PW totalnya adalah 175.816.000, itu bisa kita langsung masukkan ke rumus annual award-nya. Jadi AW sama dengan PW total dikalikan dengan faktor. Nah, faktornya tadi kita dapat bahwa perhitungannya adalah 0,2638. Jadi PW totalnya tadi dikalikan dengan faktor. Hasilnya adalah annual award sama dengan 46.371.000 per tahun. Jadi biaya tahunan ekuivalen atau annual worth of cost dari mesin tersebut adalah 46,37 juta rupiah per tahun selama 5. Jadi itu saja yang bisa saya dapat sampaikan penjelasan materi mengenai annual worth analysis. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Putri, mengenai future worth analysis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep teoritis future worth atau FW. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu future worth atau FW. Future worth sendiri adalah metode analisis ekonomi yang mengubah semua biaya dan penerimaan suatu proyek menjadi nilai ekuivalen pada tahun terakhir umur proyek. Dengan demikian, seluruh alternatif bisa dibandingkan pada titik waktu yang sama. Mengapa FW ini digunakan? Yang pertama, dikarenakan nilai uang berubah seiring waktu atau time value of money. Yang kedua, ada untuk membantu melihat berapa nilainya di masa depan jika proyek dijalankan. Dan yang ketiga ada berguna saat alternatif punya umur berbeda atau ada nilai sisa yang besar. Ada beberapa prinsip kerja FW. Yang pertama yaitu semua arus kas diubah menjadi nilai pada tahun ke N atau akhir proyek. Yang kedua, perhitungan menggunakan tingkat bunga atau MAR sebagai acuan. Yang ketiga, untuk analisis biaya, pilih FW yang paling kecil. Dan yang terakhir, untuk analisis manfaat, pilih FW yang paling besar. Lalu kita akan membahas mengenai rumus dasar dan cara perhitungan FW. Ada beberapa rumus dasar. Yang pertama yaitu biaya atau manfaat awal atau present value, yang dimana dinaikkan ke nilai masa depan dengan rumus FWP sama dengan P1 tambah I pangkat N. Yang dimana FWP itu sama dengan nilai masa depan dari biaya atau manfaat awal. P itu adalah present value,
atau biaya awal atau investasi awal ataupun penerimaan awal. I adalah tingkat bunga atau MAR atau minimum attractive rate of return. N adalah jumlah tahun umur analisis. Yang kedua, biaya atau manfaat tahunan, yaitu annual value atau A, diakumulasikan menjadi nilai pada akhir umur proyek. Rumusnya adalah FWA sama dengan A, 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, yang dimana FWA itu merupakan nilai masa depan dari arus kas tahunan, A merupakan biaya atau manfaat tahunan yang bernilai sama setiap tahunnya, I adalah tingkat bunga, N adalah umur proyek. Yang ketiga ada nilai akhir atau salvage value atau disimbolkan dengan huruf S. Nilai akhir tidak perlu dikonversi karena sudah terjadi pada akhir proyek. Jadi rumusnya adalah FWS sama dengan S, yang dimana S itu merupakan nilai sisa pada akhir umur ekonomis. Yang terakhir ada rumus total future worth, yang dimana FW total sama dengan FWP ditambah FWA ditambah FWS. Yang dimana FW total ini merupakan nilai biaya atau manfaat keseluruhan pada akhir umur proyek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal, yaitu harga mesin A adalah 40 juta. Usia pakai 7 tahun, keuntungan 800.000 per tahun, dan memiliki nilai sisa 1.500.000. Harga mesin B adalah 50 juta. Usia pakai 14 tahun, keuntungan 950.000 per tahun, dan memiliki nilai sisa 2.500.000. Jika tingkat suku bunga 12%, manakah mesin yang layak dipilih? Jadi di sini rumus yang digunakan adalah FW total sama dengan FWP ditambah FWA tambah FWS. Yang dimana rumus dari FWP itu adalah P 1 tambah I pangkat N, dan yang FWA sama dengan A 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Lalu dihitung juga FWS-nya, yang dimana FWS sama dengan S 1 tambah I pangkat 14 kurang T. Dan juga faktor bunga atau I yang digunakan itu adalah 12%, di mana faktor pertama dipakai untuk mengubah nilai uang dari awal proyek ke tahun ke-7, yaitu 2,211. Faktor kedua digunakan untuk mengubah nilai dari awal proyek ke tahun terakhir analisis, yaitu tahun ke-14, sama dengan 4,887. Dan faktor ketiga berfungsi untuk mengubah arus kas tahunan yang besarnya sama setiap tahun menjadi nilai uang pada akhir tahun analisis, yaitu 32,393. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian dari contoh soal itu. Nah, kita melakukan perhitungan FW mesin A yang dimana umur 7 tahun diganti 2 kali. Yang pertama kita harus mencari future worth pembelian atau P, yaitu P yang pertama pembelian tahun ke-0 sampai ke tahun 14. Itu ada min 40 juta dikali 4,887, hasilnya adalah min 195.480.000. Lalu selanjutnya ada pembelian tahun ke-7 ke tahun 14, yaitu min 40 juta dikali 2,211, hasilnya adalah min 88.440.000. Lalu kita totalkan, jadi total FWPA sama dengan minus 283.920.000. Selanjutnya kita akan mencari future worth keuntungan tahunan atau A, yang dimana sesuai rumus tadi maka dihitung 800.000 dikali 32,393, hasilnya adalah 25.914.400. Yang selanjutnya kita menghitung future worth nilai S atau salvage value, yang dimana pertama itu salvage tahun ke-7 ke tahun 14, yaitu 1.500.000 dikalikan 2,211, hasilnya adalah 3.316.500. Lalu ada salvage tahun ke-14, yaitu 1.500.000, totalnya adalah 4.816.500. Selanjutnya kita hitung total FW-nya. Untuk mesin A hasilnya adalah minus 283.920.000 ditambah 25.914.400 ditambah 4.816.500, maka hasilnya adalah minus 253.189.100. Lalu kita menghitung untuk yang mesin B,
Yang pertama adalah FW pembelian atau P untuk mesin B, yaitu minus 50 juta dikali 4,887, hasilnya adalah min 244 juta 350 ribu. Lalu untuk FW keuntungan tahunan atau A, 950 ribu dikalikan 32,393, hasilnya adalah 30 juta 773.350. Lalu untuk nilai sisanya atau salvage value-nya adalah 2.500.000. Maka total FW mesin B adalah minus 244.350.000 ditambah 30.773.350 ditambah 2.500.000, hasilnya adalah minus 211.076.650. Berdasarkan hasil perhitungan kita, karena dalam analisis keuntungan alternatif dengan nilai FW terbesar yang dipilih, maka mesin B adalah alternatif yang lebih layak dipilih karena nilai FW-nya adalah yang paling besar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai metode analis ekonomi menggunakan metode future worth ini. Yang pertama ada kelebihan dari FW itu sendiri, yaitu menyajikan gambaran nilai ekonomi pada tahun terakhir sehingga jelas untuk proyek jangka panjang. Dan juga FW ini cocok bila nilai sisa aset besar dan ingin dinilai secara tepat. Selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan proyek yang umur ekonomisnya berbeda. Namun, ada juga keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh metode ini. Yang pertama, nilai future sering menjadi sangat besar karena bunganya bersifat majemuk, sehingga tidak selalu mudah dibayangkan. Lalu membutuhkan ketelitian karena semua arus kas harus dikonversi ke tahun akhir, dan juga FW ini tidak menunjukkan beban biaya tahunan. Untuk itu lebih tepat menggunakan AW atau annual worth yang sebelumnya dibahas. Dan juga kapan FW ini sebenarnya digunakan. Yang pertama itu saat mengevaluasi mesin atau aset jangka panjang dengan nilai sisa yang tinggi. Lalu saat ingin mengetahui nilai ekonomi proyek pada akhir masa penggunaannya. Dan juga dapat digunakan saat membandingkan beberapa alternatif dengan umur proyek yang berbeda. Atau setelah disetarakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.